Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran PKK bab 3, yaitu metode perakitan produk. Konsep lem perakitan. 1. Pengertian lem perakitan. Lem perakitan dapat berupa manual maupun otomatis, merupakan suatu sistem yang terdiri dari pekerjaan dan mesin untuk menghasilkan suatu produk. Sementara performasi kerja dapat dihitung menggunakan KPI. Pemakaian KPI sesuai dengan jenis dan proses produksi atau pekerjaan. Adapun IDEFO yang menggambarkan pemetaan pengerjaan atau input, control, tools, proses, dan output. Lem perakitan juga dapat dideskripsikan sebagai sebuah proses pemabrikan di mana bagian-bagian biasanya yang memiliki suatu cadang suatu produk dirakit dan digabungkan satu persatu dengan urutan tertentu hingga menjadi produk lengkap akhir. Adapun dua permasalahan penting dalam penyeimbangan lin adalah A. Penyeimbangan lin antar stasiun kerja, B. Menjaga kelangsungan produksi di dalam lem perakitan. Dan berikut adalah karakteristik dari permasalahan assembly lem blanching, yaitu A. Ada sejumlah proses dalam lem perakitan dengan waktu proses masing-masing. B. Ada kendala keterdahuluan atau prudential constraint yang memaksa sebagian proses baru bisa dimulai setelah proses persyaratan selesai. C. Bisa ada kendala tambahan seperti jumlah maksimum stasiun kerja atau kecepatan minimum lem perakitan. D. Tujuannya adalah mengelompokkan proses-proses perakitan menjadi stasiun-stasiun kerja tanpa melanggar kendala keterdahuluan demi tercapai efisien lem perakitan maksimum. Adapun keunggulan dan kelemahan dari tata letak produk adalah sebagai berikut. Keunggulan tata letak ini adalah A. Ongkos penanganan material lebih rendah. B. Pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah dan murah. C. Persediaan bahan setengah jadi rendah. D. Pengendalian produk lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran bahan sudah terdefinisi dengan jelas. Kelemahan tata letak produk yaitu ketidakfleksibelan. 2. Konsep LAN ini dalam tata letak berorientasi produk. Dalam tata letak ini berorientasi produk dikenal dua macam LAN, yaitu LAN perakitan dan LAN pabrikasi. LAN pabrikasi merupakan LAN produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat komponen tersebut. Sedangkan lem perakitan merupakan lem produksi di mana komponen akan dipabrikasi melalui sekumpul stasiun kerja yang biasanya terdiri dari tenaga dan mesin, seperti yang disebutkan oleh Harriger dan Render. Terdapat dua jenis tata letak yang berorientasi pada produk, yaitu lem pabrikasi dan perakitan. Lem pabrikasi atau fabrication line membuat 13 komponen seperti ban mobil atau komponen logam sebuah kulkas pada beberapa mesin. Lem perakitan atau assembly line meletakkan komponen yang dipabrikasi secara bersamaan pada sekumpulan stasiun kerja. 3. Metode perakitan. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Metode-metode tersebut adalah A. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar, yaitu bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. B. Perakitan dengan pemilihan, yaitu komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. C. Perakitan secara individual, yaitu pekerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya. 4. Jenis perakitan. Pada umumnya ada dua macam jenis perakitan, yaitu pertama, perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik dan khusus.
2. Perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan, mekanik, dan elektronik atau mekatronik dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu produk tunggal, jenis perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Produk seri, jenis perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lain-lain. B. Proses perakitan jaringan RT atau RW-net. 1. Konsep jaringan RT atau RW-net. Konsep lain dari RT RW-net adalah memberdayakan pemakaian internet di mana fasilitas tersedia selama 24 jam sehari selama sebulan penuh, di mana biaya yang akan dikeluarkan akan murah karena biaya langganan akan ditanggung bersama. Langganan boleh memilih ISP sesuai penawaran dari perusahaan. Konsep RT RW-net sebetulnya sama dengan konsep warnet. Memiliki warnet akan kembali atau menyewa pulsa atau bandwidth dari penyediaan internet atau ISP, Internet Service Provider, misalnya Telkom, Indosat, atau Indonet, lalu dijual kembali ke pelanggan yang datang menyewa komputer untuk bermain internet atau membuka email, chatting, browsing, main game, dan lain-lain. 2. Membangun RT RW-net sederhana menggunakan mikrotik. RT RW-net mempunyai tujuan memberikan layanan akses internet kepada masyarakat. Pada bab ini kita akan belajar bagaimana cara membangun layanan RT RW-net sederhana menggunakan mikrotik. Setelah menentukan perangkat-perangkat yang digunakan, maka langkah awal dari pembuatan RT RW-net adalah mengkonfigurasi router LITA agar dapat mengakses ke internet. Pada mikrotik, kita dapat menggunakan konfigurasi bawaan mikrotik. Untuk mengaktifkannya, ada dua cara, yaitu A. Hard reset. Hard reset biasanya dilakukan jika kita ingin menghapus konfigurasinya pada mikrotik, tetapi kita tidak bisa mengakses mikrotik dengan Winbox. Cara melakukan hard reset adalah 1. Pastikan router dalam keadaan mati. 2. Tekan tombol reset dan tahan. 3. Nyalakan router tanpa melepas tombol reset. 4. Tahan selama kurang lebih 5 detik. Setelah dilakukan hard reset, maka konfigurasi mikrotik akan kembali pada konfigurasi bawaan. B. Soft reset. Soft reset dilakukan jika kita bisa mengakses router menggunakan Winbox atau aplikasi remote lain. Cara melakukan soft reset yaitu 1. Masuk ke menu Winbox, kemudian buka terminal. 2. Ketik permintaan atau sistem reset configuration, kemudian tekan enter. 3. Mikrotik akan reboot. Setelah melakukan reset, maka kita bisa memasang kabel internet pada X1. Selanjutnya, karena kita akan menggunakan saluran nirkabel untuk melakukan broadcast internet, maka kita perlu konfigurasi WLAN pada mikrotik. Cara melakukan konfigurasi WLAN yaitu A. Masuk menu Winbox. B. Klik menu wireless, kemudian klik 2 kali pada WLAN 1. C. Setelah muncul window interface, klik security profile untuk memberikan password pada wireless kita sehingga tidak dapat diakses oleh sembarangan orang. Kemudian klik tanda tambah dan isi kolom-kolom berikut. Nama diisi nama security, WPA pre-care diisi password yang akan kita pasang pada WiFi kita. Kemudian isikan lagi pada kolom WPA 2 Pro Syndicate. Klik OK. D. Klik tab wireless, kemudian klik tab interface, klik 2 kali WLAN 1 dan isikan konfigurasi pada kolom-kolom berikut. Mode F3 SSID isikan dengan nama yang akan kalian gunakan sebagai nama RT RW-net kalian. Security profile, pilih security profile yang telah kita buat sebelumnya. Klik OK untuk menyiapkan perubahan. Langkah berikutnya adalah memberikan IP address pada WLAN kita sehingga jaringan kita dapat diakses oleh klien. Cara konfigurasi IP address pada WLAN yaitu
A. Klik IP, kemudian klik address. B. Setelah window address list muncul, klik tanda tambah plus untuk mengkonfigurasi IP address pada WLAN. Pada kolom address isikan alamat IP yang akan kita gunakan, misalnya 192.168.100.1/24. Kemudian pada interface pilih WLAN 1. Setelah itu klik OK untuk menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, agar klien tidak terebut bandwidth secara merata, pada kesempatan ini kita harus membuat aturan agar klien bisa mendapatkan bandwidth secara merata. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan fitur Simple Question pada MikroTik untuk melakukan pembagian bandwidth. Langkah konfigurasinya adalah sebagai berikut. A. Buka Winbox dan klik Question pada menu kiri sehingga muncul Winbox Question List. B. Kemudian kita akan setting Question Parent sebagai kontrol bandwidth yang akan kita bagikan ke klien. Pada Simple Question tab, klik tanda plus, kemudian pada tab General isikan nama, target dan maksimum limit upload dan download. Pada kolom max, limit dapat kita isikan total bandwidth yang akan kita bagi ke klien. C. Memberikan aturan ke klien, maka selanjutnya kita akan membuat klik question. Pada klik question, target address dapat kita tentukan dengan mengisikan IP address klien. Pada kolom target, isikan alamat IP klien. Kemudian pada max limit, isikan maksimal bandwidth yang akan didapatkan oleh klien. Klik Apply untuk menyimpan konfigurasi. D. Langkah selanjutnya adalah memberikan generasi bandwidth kepada klien sehingga klien tidak ada kehabisan bandwidth. Caranya dengan masuk ke tab Advanced, kemudian isikan limit AT dengan bandwidth minimal dan tentukan paretnya. Klik OK untuk menyimpan konfigurasi. Ulangi langkah C dan D untuk memberikan limitasi pada klien lain. Jangan lupa menentukan target address-nya. Demikian pengaturan dasar untuk membuat jaringan RT atau RWNet sederhana. Kalian bisa menambahkan konfigurasi sendiri di MikroTik untuk menyempurnakannya. Misal dengan memperkuat bagian keamanannya, menambahkan hotspot dan sebagainya. Semua tergantung dari kebutuhan jaringan yang akan kita bangun. C. LAN blanching. 1. Definisi LAN blanching. LAN blanching didefinisikan sebagai suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi beban antar proses secara seimbang, sehingga tidak ada proses idle akibat terlalu lama menunggu keluarnya produk dari proses yang sebelumnya. Konsep LAN blanching adalah bertujuan untuk meminimalkan total idle dalam proses produksi. Bigley 1981. Dalam konsep ini, elemen-elemen operasi akan digabung-gabungkan menjadi beberapa stasiun kerja. Tujuan umum penggabungan ini adalah untuk mendapatkan rasio delay atau idle mana menganggur yang serendah mungkin atau Bedford 1997. Berikut ini adalah pengertian keseimbangan lini atau LAN blanching menurut dua orang ahli berbeda. A. Keseimbangan merupakan kesamaan keluaran atau hasil atau keseluruhan produksi pada setiap urutan lintasan produksi menurut Bupa Award 1983. B. Keseimbangan lini bertujuan untuk memperoleh sesuatu arus produksi yang lancar dalam rangka memperoleh utilitas yang tinggi atau fasilitas tenaga kerja dan peralatan melalui penyeimbangan waktu kerja antara stasiun kerja menurut Herjanto 1999. 2. Tujuan menyusun LAN blanching untuk membentuk dan menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan pada tiap-tiap stasiun kerja. Jika tidak dilakukan keseimbangan seperti ini, maka akan mengakibatkan ketidakefisienan kerja di beberapa stasiun kerja, di mana saat menara stasiun kerja yang satu dengan stasiun kerja yang lainnya memiliki beban kerja yang tidak seimbang. Keseimbangan lintasan perakitan atau blanching lain bertujuan agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan beban kerja yang sama pada setiap stasiun kerja sehingga menghasilkan keluaran produk yang sama.
Dalam sebuah lintasan meliputi usaha umumnya merencanakan keseimbangan, memiliki tujuan untuk mencapai suatu kapasitas yang optimal di mana tidak terjadi pemborosan fasilitas atau waktu, tenaga, dan material. Tujuan ini tercapai apabila A. Lintasan bersifat seimbang, setiap stasiun kerja mendapatkan beban kerja yang sama nilainya diukur dengan waktu. B. Tujuan waktu operator menunggu dari proses sebelumnya atau minimum di setiap stasiun kerja sepanjang lintasan proses. C. Jumlah stasiun yang ada di lintasan memiliki waktu yang seimbang. Adapun keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk sebagai berikut. A. Keunggulan tata letak ini adalah ongkos penanganan material lebih rendah, pekerjaan pada setiap mesin spesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah dan murah. Persediaan bahan setengah jadi rendah. Pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran beban sudah didefinisikan dengan jelas. B. Kelemahan tata letak produk. Produk ketidakfleksibelan, subscribe to view the full dokumen, pekerjaan yang membosankan bagi pekerja, investasi mahal pada masing-masing khusus, keseling bergantungan antar mesin-mesin pada suatu lintas yang sangat tinggi, satu mesin bisa menghentikan seluruh mesin lain. 3. Manfaat lane blanching. Lane blanching merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan produksi. Adapun manfaat dari lane blanching atau keseimbangan lane ini adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan efisien proses. B. Menghindari waktu pada proses atau stasiun yang menganggur. C. Mengurangi waktu proses secara keseluruhan. D. Meningkatkan rasio pencapaian target produksi. Meningkatkan profit. V. Mengurangi pemborosan dan biaya-biaya tidak diperlukan. 4. Penggunaan lane blanching. Berikut ini adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk menyeimbangkan produksi atau lane blanching ini. A. Mengetahui task time setiap stasiun kerja. B. Membuat rincian proses. C. Memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses. D. Identifikasi stasiun kerja yang memiliki selisih. E. Analisis dan dilakukan tindakan penyeimbangan. F. Evaluasi dan pemantauan hasil. 5. Masalah yang dihadapi dalam lintasan kritis. Berikut ini adalah masalah-masalah utama yang seringkali dihadapi dalam lintasan produksi yang dikemukakan oleh Biagel 1952, yaitu A. Kendala sistem. Hal ini berkaitan erat dengan perawatan atau maintenance. B. Penyeimbangan beban kerja pada beberapa stasiun kerja yang bertujuan untuk mencapai suatu oksigen yang tinggi dan memenuhi rencana produksi yang telah dibuat. Adapun tanda-tanda ketidakseimbangan pada suatu lintasan produksi adalah sebagai berikut. A. Stasiun kerja yang sibuk dan waktu penganggurannya yang mencolok. B. Adanya produk setengah jadi pada beberapa stasiun kerja. Bupo 1987 mengemukakan bahwa untuk mencapai keseimbangan lin dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah A. Menumpukan material. B. Penggerakan operator. C. Pemecahan elemen kerja. D. Perbaikan operasi. E. Perbaikan performasi operator. Berikut ini merupakan langkah-langkah pemecahan masalah pada lane blanching yang dijelaskan secara berturutan, yaitu A. Mengidentifikasikan tugas-tugas individu maupun usaha yang akan dilakukan. B. Mengidentifikasikan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas. C. Menentukan pertumbuhan ekonomi jika ada yang berkaitan dengan setiap tugas itu. 6. Metode pemecahan dalam lane blanching, yaitu A. Metode heuristik adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan harus berkaitan dengan pemecahan masalah adalah cara menunjukkan pemikiran seorang dalam melakukan proses pemecahan sampai tersebut berhasil dipecahkan. B. Metode analisis atau matematis, yang metode penggambaran dunia nyata melalui simbol-simbol matematis berupa persamaan dan pertidaksamaan. C. Metode simulasi, yaitu metode yang meniru tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-komponennya. 7. Keseimbangan lintasan lane blanching produksi. A. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi. B. Pengaruh kecepatan lintasan terhadap penyusunan stasiun kerja.
8. Presidensi diagram. Adapun tanda-tanda yang dipakai dalam prediksi diagram adalah: A. Simbol lingkaran dengan huruf atau nomor di dalamnya untuk memudahkan mengidentifikasi hasil dari suatu proses operasi. B. Tanda panah menunjukkan ketergantungan dan urutan proses operasi. Dalam hal ini, operasi yang akan dipangkal panah berarti mendahului operasi kerja yang ada pada tujuan anak panah. C. Angka di atas simbol lingkaran adalah waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap proses operasi. 9. Istilah-istilah dalam land branching, yaitu A. Waktu menganggur atau idle time. B. Keseimbangan waktu senggang atau blanky delay. C. Efisien stasiun kerja. D. Efisien lintasan produksi atau land efficiency. E. Shemoxed index. F. Work station. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata atau salah saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.